Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gagal digelar di Sedandang dan Arek Lancor, kampanye Amin bakal geser ke Propo Pamekasan. Wow, ada apa ini begitu kan ya? Ada apa gerangan ya? Apakah izinnya ini dicabut atau apa begitu? Tapi yang jelas ya, melihat dengan sebuah realitas dan perkembangan yang ada di Madura, tentunya saya melihat ya all out ya untuk mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Semuanya saya kira kepada Amin. Kalau kepada Pak Mahfud mungkin ya agak imbang begitu di satu sisi, tapi lebih banyak kepada Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Bahkan ini menjadi trending topik ya di Madura bahwa kampanye Akbar Paslon Amin di Pamekasan terancam gagal karena dua tempat itu tidak diizinkan katanya begitu kan. Kalau memang tidak diizinkan ya mungkin dengan tempat-tempat yang lain. Nah pertanyaannya kenapa tidak diizinkan? Nah itu yang menjadi poin penting begitu kan. Ya satu sisi ya setiap daerah pastilah ada local strongman. Ada local strongman itu maksudnya ada kekuatan besar di situ begitu kan ya. Untuk bisa menghalangi atau bisa mereka ikut campur dalam hal ini begitu kan. Kalau memang diletakkan di Arek Lancor di depan Masjid Jami di situ begitu, tentu ini menjadi catatan penting juga karena pada hakikatnya ya semua apapun biasanya dilaksanakan di situ begitu. Tapi kalau toh pada akhirnya dipindah itu menjadi pertanyaan besar kenapa dipindah. Ya sebagai masyarakat Indonesia mungkin ya di kolom komentar ya kita lihat saja atau berkomentar apa alasannya begitu. Tapi yang jelas saya melihat pendukung-pendukung Anies Baswedan atau Amin di kalangan-kalangan pesantren, di kalangan-kalangan santri yang saat ini yang menjadi trending yang sangat luar biasa. Saya yakin orang Madura itu all out untuk mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Karena apa? Karena Anies Baswedan dan Caimin itu sebagai representasi santri begitu kan. Representasi santri itu adalah menunjukkan bagaimana seorang santri bisa menjadi pemimpin dan itu poin penting di situ begitu kan. Tidak hanya ya santri itu tidak hanya identik dengan harus menjadi ustadz, harus harus mengajar ini, mengajar itu tidak. Tapi dengan dengan kalkulasi yang ada sebagai seorang pemimpin melihat dengan Anies Baswedan ya pernah nyantri, Caimin pernah nyantri, mereka sama-sama santri. Ya apa salahnya kalau kita memberikan kesempatan sebagai seorang santri, memberikan kesempatan kepada orang ya santri ya untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Mungkin di kalangan nasionalis sejak dulu mulai dari Pak Harto terus kemudian Soekarno ya sampai ya ke Gus Dur sampai sekarang begitu kan. Ya mungkin hanya Gus Dur yang representasi di kalangan pesantren. Bukan tidak mungkin ya dengan apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan hari ini kalau Anies Baswedan menang, bukan tidak mungkin ini menjadi catatan penting akan lebih baik bangsa kita ke depan di situ begitu kan. Jadi apalagi Madura. Madura itu terkait dengan adanya situasi ini maka saya kira menghormati para kiai, santri juga menjadi catatan penting apalagi di Pamekasan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ketika melihat dengan sebuah realitas katanya ada izin yang kemudian dipindah dan sebagainya. Saya kira kenapa kok dipindah? Nah, itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Sebagai orang-orang Madura kan mesti kan menanyakan hal-hal seperti itu begitu. Tapi ya dengan adanya beredar hari ini ya tempat izin itu dipindah ke tempat ke Propo katanya. Ini masih menjadi simpang siur begitu kan. Apakah ini dipindah lagi atau tidak begitu. Tapi yang jelas ya menurut saya pribadi ya oke lah, tidak menjadi masalah begitu kan. Bahkan ya ini kalau tidak diizinkan lagi bisa terancam gagal di situ. Ini menjadi kesempatan emas sebenarnya sebagai orang Madura yang begitu banyak mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Ini gagal digelar di Sedandang ya dan Arek Lancor, kampanye Amin bakal geser ke Propo Pamekasan. Mari kita baca bagaimana isinya ini. Pamekasan saya kutip dari mediajatim.com. Kampanye Akbar pasangan calon ya Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pamekasan akan digelar pada 31 Januari 2024 yang mendatang. Bahkan ya Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Amin Kabupaten Pamekasan Kiai Ali Wafa Sufti ya menjelaskan sempat ingin melaksanakan kampanye di Arek Lancor namun gagal sebab perda setempat tidak memperbolehkan. Nah, itu pertanyaan penting. Kenapa tidak boleh begitu kan? Kenapa ada sesuatu yang kemudian seolah-olah mereka begitu kan ya
Kalau Anies Baswedan di mana-mana, ya tidak hanya di Pamekasan, di berbagai daerah. Padahal itu sudah dapat izin, ya. Ini curhat loh begitu. Dapat izin, tapi pada kenyataannya H-1 dibatalkan. Bahkan di detik-detik injury time, ya. Itu sudah dibatalkan begitu. Nggak tahu alasannya apa. Tapi yang jelas, kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini, ya, kalau disampaikan dari awal, boleh-boleh aja begitu kan. Tapi kalau disampaikan sudah ada izin, tapi lalu kemudian dibatalkan, itu yang menjadi kecurigaan besar begitu kan. Kenapa yang awal diizinkan? Kenapa yang terakhir ya, yang pas waktu acara tidak diizinkan? Itu yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Maka saya kira dengan adanya Anies Baswedan dan Caimin ini sangat luar biasa begitu kan. Ya mungkin ya mereka-mereka yang tidak suka pada Amin mungkin ya akan kepanasan di situ begitu. Informasinya tidak bisa melaksanakan kampanye di lokasi tersebut, ungkapnya kepada media Jatim. Tidak berhenti di situ, tutur pria yang akrab disapa Ra'ali itu, tim lainnya kemudian mengajukan izin ke lapangan Sedandang. Namun ternyata juga tidak diperbolehkan. Berarti dua lokasi dong begitu kan. Dua lokasi yang kemudian tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Kalau disampaikan di awal, oke lah, itu baik begitu kan. Daripada diberikan izin tapi pada ujung-ujungnya H-1 dibatalkan. Sakitnya di mana begitu kan. Ya sakitnya di situ begitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak ya yang muncul narasi-narasi itu begitu. Tapi di kalangan pesantren begitu kan, di kalangan para santri ya banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Saya pasti jamin di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi yang namanya santri menjadi pemimpin itu penting sekali begitu kan. Ya tidak salah, tidak ada yang salah kemudian menjadi santri bisa memimpin bangsa kita begitu. Jadi hal-hal seperti itu kan hal yang biasa begitu. Maka disinilah yang menjadi catatan penting kenapa izinnya di situ begitu kan ya tidak diperbolehkan. Itu kita lihat saja apakah yang lain juga diperbolehkan, kita tunggu saja ya. Bahkan kalau dari TPD ya, TPD kami memang tidak mengajukan ke situ sebab sebelumnya memang tidak bisa terangannya ya. Akhirnya pihaknya kemudian menetapkan pelaksana kampanye Akbar Amin di Pondok Pesantren Gunung Sari, Desa Badung, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan 31 Januari 2024. Bahkan Ra'ali menambahkan bahwa TPD Amin Pamekasan berencana melaksanakan kampanye di dua tempat. Kebetulan saya seharian tadi rapat persiapan rencana kampanye Amin di lapangan Garuda, Desa Palengan Lau, Kecamatan Palengan Ibunya. Kata Ra'ali, tim pemenangan Amin di Pamekasan kini menunggu keputusan dari TPD Amin Jatim. Kalau memang bisa dan diizinkan kampanye dilaksanakan di dua tempatnya, ya lanjut. Insya Allah malam ini ada keputusan. Nah, kami tunggu keputusan itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah berbagai tempat sudah tidak boleh begitu, maka kemudian cari tempat yang lain begitu kan. Karena ini kesempatan emas ya Anies Baswedan bisa datang ke Madura di acara-acara yang begitu banyak ya. Jadwal mereka begitu kan. Itu sangat luar biasa sekali, apalagi orang Madura saya yakin dan saya yakinnya all out untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Kenapa di Madura itu begitu di berbagai daerah begitu kan ya? Bukan tidak mungkin ya Prabowo bisa menang, Ganjar bisa menang, Anies bisa menang dengan satu hal, yang mereka dekat dengan para ulama dan kiai ya. Itu poin penting di situ begitu. Kalau para ulama dekat dengan kiai, dekat dengan santri dekat, insya Allah ada kemenangan. Kecuali ya takut ada kecurangan finansial dalam artian money politik begitu. Itu yang paling sangat disayangkan begitu kan. Ketika Anda money politik, siapapun yang memberikan uang ya silakan, kalau Anda berani menanggung konsekuensi di akhirat ya ambil aja di situ begitu kan ya. Tapi tetap coblosnya kepada Anies Baswedan dan Caimin. Kita kan nggak tahu begitu nerima uangnya dari apa begitu kan ya. Dari apa, terus kemudian hasilnya apa, dari mana, apakah hasil pribadi dan sebagainya, itu kan kita tidak tahu. Subhatnya kita harus berhati-hati di situ begitu. Maka disinilah ya poin penting, jangan sampai Madura itu ya Anies Baswedan kalah, karena di kalangan santri itu paling terkenal sekali begitu kan, yaitu adalah di Madura begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.